Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan dengan NIM 3333-23374 selaku praktikan tutorial statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk shift 2, yaitu pada modul 3 statistika 2, yaitu ANOVA. Nah, di sini ada dua soal. Ada soal pertama dan soal kedua yang akan kita kerjakan menggunakan software RStudio. Jadi, pada soal pertama yaitu PT Global Plastik adalah perusahaan yang memproduksi botol plastik untuk industri minuman. Perusahaan memiliki 5 tim inspeksi kualitas yang bertugas mengecek cacat produk sebelum dikirim ke pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu inspeksi antar tim. Untuk itu dilakukan pengamatan terhadap waktu inspeksi yang dibutuhkan masing-masing tim untuk memeriksa satu unit produk selama 5 hari berturut-turut. Berikut adalah datanya dengan tingkat signifikansi 5%. eh Yaitu di sini ada beberapa data, jadi kita pengen tahu dari banyaknya operator di sini kira-kira ANOVA-nya hubungan variansinya seperti apa? Adakah perbedaan yang signifikan gitu dalam rata-rata waktu inspeksinya? Kemudian nomor dua, PT Alfa Manufacturing merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang ingin menguji pengaruh jenis material dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif dalam megapascal. Penelitian ini berguna untuk menentukan kombinasi material dan suhu yang optimal guna meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tarik. Nah, di sini ada data dari jenis materialnya beserta suhu pemanasannya berapa. Artinya setiap material punya suhu pemanasan yang tentunya berbeda-beda. Nah, dengan tingkat signifikansi 5%, kita pengen mengetahui nih gimana kesimpulan interaksi antar variabel. Apakah dari perbedaan dari jenis material itu punya kombinasi material dan suhu gitu terhadap beban tarik. Oke, jadi untuk kita kerjakan di Software Studio, kita harus memasukkan data-data tabel ini ke dalam software Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Jadi kita input dulu. Sebentar. Nah, jadi ini untuk soal nomor satu tadi. Itu di input dulu data-datanya. Ya, kita lihat 45, 48, 46. Aduh, nih. 45, 48, 46 dan seterusnya. Kita buat sampai ke bawah. Kemudian untuk soal 2 juga seperti itu. Dari suhu pemanasan dan kekuatan tariknya, eh, kita data ke sini. Karena kita pengen tahu gimana hubungan antara si suhu pemanasan sama kekuatan tarikan. Nah, kita bikin dua sheet untuk soal satu dan soal 2 nanti kita tunjukin dia sheet keberapanya di RStudio-nya. Oke. Pastikan kalian nanti upload apa sih foldernya itu sesuai dengan letak dari Excel-nya ini. Itu ada download terus ke modul 4 kan. Terus nama filenya juga harus benar-benar sama, nggak boleh beda sedikit pun. Oke, kita langsung masuk ke RStudio-nya. Di sini kita install beberapa package dulu untuk menyelesaikan masalah ANOVA ini, analisis kovariansi. Seperti ada read Excel, yaitu dia buat ngebaca file Excel-nya, terus ada car untuk melakukan event test, agricole, dia ini untuk menguji ANOVA-nya ya. Kemudian ada GGPUBR untuk agar nanti bisa divisualisasikan statistiknya bagaimana. Nah, kemudian setelah diinstal package-nya, sebentar kita cek dulu apakah kita tuh sudah terinstall. Oke, sudah, car, agricole, nah sudah. Oke, karena install package cukup banyak dan dia agak cukup lama. Jadi kita setelah itu kalau sudah selesai kita bisa aktifkan package-nya biar kebaca di package di sini. Nah, di sini ada soal nomor satu. Kita kerjakan terlebih dahulu. Kita input data Excel. Di sini komen untuk membaca data Excel-nya. Ini nama dari file Excel tadi harus sama. Kemudian sheet-nya ada di sheet satu kan. Kemudian definisikan faktornya. Yaitu di sini bisa dilihat bahwasannya tim itu kan tadi ada 5 tim yang berbeda ya. Nah, kemudian waktu inspeksinya juga ada data dari setiap timnya dan operatornya. Kemudian dilakukan pengujian event test. Jika nilai CP ini lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Nah, event test itu mewakili dari waktu inspeksi dan tim kita butuh data dari keduanya. Kemudian
pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro dengan komen Shapiro.test waktu inspeksi. Nah, kemudian kita penyusunan model ANOVA. Di sini eh, kita modelkan dengan LM juga, lalu ada input, mesti agak ANOVA-nya ter-output gitu ya, terhasilkan. Oke, kita coba kerjakan untuk yang soal nomor 1 terlebih dahulu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nah ini karena saya udah install teman-teman, jadi udah nggak lama lagi gitu ya dalam installnya. Dan ini juga dipengaruhi oleh jaringannya. Sebentar. Oke. Nah, kalau misalkan sudah terinstall, sudah diaktifkan, dia langsung nanti muncul data level testnya berapa. Bahwasannya F value-nya itu dapat 2,2979 dan PR di sini 0,09. Nah, untuk nilai akhir analisis koferensi untuk timnya yaitu di 0,2817 dan F value 1,2155. Di sini ada data-data dari sum, min yang digunakan sebagai perhitungan untuk dapat analisis variansi dari soal nomor 1. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini sama kayak tadi input data Excel, cuma bedanya di sini sheetnya ada dua, sheet yang kedua maksudnya. Kemudian kita definisikan jenis faktornya. Jenis kan tadi yang menjelaskan jenis-jenis dari materialnya kan, ada apa aja gitu. Kemudian ini suhu ya tadi suhu pemanasannya, dan ini data kekuatan tarik. Kita pengen tahu hubungan antara suhu pemanasan sama kekuatan tarik dengan jenis material kan. Kemudian kita lakukan pengujian Levin test untuk memeriksa uh, apa sih namanya hubungan atau homogenitas varians antara kelompok jenis dan suhu. Nah, dilakukan dengan komen Shapiro test itu jika nilai P-nya lebih dari 0,05 maka asumsi kenormalan terpenuhi. Nah, kemudian disusun model ANOVA ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi juga. Kita bisa run dan di sini disimpulkan bahwasannya untuk jenis sendiri itu PR lebih dari F-nya itu 2,2, kemudian untuk suhu 2,1, kemudian untuk jenis dan suhu juga dibandingkan yaitu dia di 0,3 F value-nya dan PR-nya itu 0,9233. Nah, di sini ada data-data dari sum-nya juga, dari min, dari mean maksudnya. Itu sebagai dasar perhitungan untuk bisa mendapat hasil akhir untuk analisis variansi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya memang terdapat hubungan antara si suhu dan juga si jenisnya. Bisa kita lihat. Nah, di sini bahwasannya kalau misalkan berbeda jenisnya, itu dia suhunya juga makin panas gitu. Berbeda-beda suhunya, ada yang lebih kecil, terus ada juga yang lebih gede. Terus kekuatan tariknya di sini walaupun suhunya lebih panas terus, tapi ternyata ada yang turun. Jadi nggak selalu kekuatan tariknya naik. Tapi jika dilihat kita secara kasar, dia suhu kekuatan tariknya itu semakin naik kalau kita lihat secara general. Tapi memang tidak semuanya bisa digeneralisasi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.